Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 19 Februari 2022 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh, selamat berjumpa. Berkah dalam. Saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Sabtu 19 Februari 2022. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 9 ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, sejujurnya saya sempat berpikir bahwa bacaan hari ini hanyalah mau memberikan legitimasi dan pewartaan dari karya Yesus. Saya berpikir, sebagai tokoh baru, Yesus sepertinya membutuhkan pengakuan dari tokoh-tokoh berpengaruh sebelumnya. Bahkan masih ditambah suara dari dalam awan yang dikesankan seperti suara Allah sendiri. Apakah itu peristiwa historis yang sungguh terjadi? Saya merasa dan mencium aroma mirip iklan promotif yang sangat tajam dari penulis Injil. Siapapun yang sedang kagum, apalagi punya kepentingan, bakal mudah mengunggulkan dan menceritakan tokoh yang dikaguminya itu
dengan segala kehebatannya. Bahkan tak jarang ceritanya ditambah-tambahi hingga berbunga-bunga. Kondisi itu makin menghebat manakala sang tokoh diragukan oleh publik atau punya pesaing. Para pengagumnya pasti tidak mau kalah dalam menceritakan kehebatan tokohnya. Begitu pula kita bisa saja mencurigai para rasul, orang-orang yang mengagumi Yesus itu bercerita berlebihan tentang kehebatan Yesus. Apalagi pewartaan Yesus waktu itu juga mendapatkan pesaingnya, yakni kemapanan Taurat dan para nabi. Maka penulis Injil menghadirkan tokoh Musa dan Nabi Elia. Tidak tanggung-tanggung, kedua orang itu ditampilkan sedang berbicara penuh hormat pada Yesus yang ditampilkan bercahaya, berkilat-kilat. Sahabat Fresh Juice, sungguhkah Yesus sebagai tokoh baru membutuhkan pengakuan tokoh-tokoh berpengaruh sebelumnya? Apakah ia memerlukan semua itu untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan publik? Kalau hanya itu soalnya, tentu Yesus bisa mendapatkan pengakuan dan penerimaan publik oleh karena kuasa pengajaran dan karyanya, dan oleh tanda-tanda yang dibuatnya. Kalau demikian, mengapa Yesus mesti dikisahkan menampakkan kemuliaan di atas gunung bersama Musa dan Elia? Untuk memahami bacaan hari ini, kita mesti menengok konteksnya dalam Perjanjian Lama, juga melihat kisah paralelnya yang diceritakan oleh Matius dan Lukas. Menurut Matius, kisah itu terutama menggambarkan Yesus yang berubah rupa sebagai Musa yang baru. Seperti Musa pernah bertemu Allah di Gunung Sinai, Yesus juga bertemu Allah dalam awan di Gunung Sinai yang baru. Yesus bertemu dengan dua tokoh penting Perjanjian Lama yang mendapat pewahyuan Allah di Gunung Sinai. Kedua tokoh itu, Musa dan Elia, mempribadikan segenap hukum Taurat dan para nabi. Dua-duanya itu kini telah digenapi dalam diri Yesus. Lukas mempunyai ciri yang khusus. Ia menggambarkan peristiwa itu lebih-lebih sebagai suatu pengalaman pribadi Yesus. Hal itu terjadi saat Yesus berdoa dengan khusyuk. Dalam doa itu, Yesus mendapat penerangan surgawi yang menegaskan mengenai kematiannya kelak yang akan terjadi di Yerusalem. Yerusalem, tempat ia mengawali sekaligus mengakhiri karya penyelamatannya. Sedangkan dalam bacaan hari ini, Markus mengartikan peristiwa itu sebagai pernyataan Mesias yang mulia, walaupun masih tersembunyi. Pandangan seperti itu amat sesuai dengan pandangan Markus dalam seluruh Injilnya. Peristiwa Yesus berubah rupa itu memang hanya terjadi sebentar saja. Namun yang sebentar itu telah cukup untuk menyatakan siapa sebenarnya Yesus itu. Ini diperlukan agar para murid tidak terguncang saat Yesus mengalami penderitaan dan direndahkan sebagai hamba Tuhan yang menderita, bahkan sampai kematiannya nanti. Ini cocok untuk mempersiapkan Prapaskah awal bulan depan. Kembali ke pertanyaan di atas, apakah peristiwa itu menjadi peristiwa historis yang sungguh terjadi menjadi tidak penting lagi? Hanya ngecah-cah pikir, kata orang Jawa. Bagaimanapun, seandainya itu tidak benar secara historis,
pesannya tetap benar secara teologis. Semua bisa dibenarkan dengan melihat kuasa pengajaran dan tanda-tanda yang dibuatnya dalam seluruh karya publiknya. Dan puncak legitimasinya adalah kebangkitannya yang telah menumbuhkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Kyrios dan Kristos, Tuhan dan Kristus, Mesias yang mulia. Sahabat Fresh Juice terkasih, kisah ini menegaskan pesan bagi kita bahwa Yesus pantas dipercaya. Dengarkanlah Dia. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 19 Februari 2022. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan salam Fresh Juice.